Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam acara dari Dewan PKLU Sinode. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dengan saya Diana Girsang, anggota Jemaat GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Baiklah Bapak Ibu anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah bertemu kembali dalam acara kesayangan kami, dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kami mohon Tuhan karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, demi Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, sesudah dia, Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dinikahkannya di luar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel selama 7 tahun. Kemudian Ebsan meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca renungan malam yang terambil dari buku Sabda Bina Umat pada malam hari ini, yang temanya adalah Tuhan Allah yang dekat. Kepemimpinan Jefta memberikan dampak banyak bagi kehidupan orang Israel. Setelah Jefta ada seorang hakim yang bernama Ebsan, dan ia berasal dari Bethlehem. Dua informasi yang menjadi perhatian kita adalah dia menjalankan tugasnya cukup singkat dibandingkan hakim-hakim yang lain, yaitu hanya selama 7 tahun. Lalu yang kedua adalah dia memiliki banyak anak, yaitu 60 anak, 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Untuk kedua informasi ini, para penafsir mengatakan bahwa ukuran bahwa Ebsan tidak berhasil, sebaliknya Ebsan diyakini telah berperan di dalam kehidupan orang Israel. Jumlah anak yang banyak menjadi salah satu hal yang penting yang menjelaskan bahwa Ebsan hidup dalam keadaan baik dan diterima baik oleh orang Israel. Bahkan ketika ia menikahkan ke-60 anak-anaknya, makin memperjelas bahwa Ebsan adalah seorang hakim yang bukan hanya bertanggung jawab atas tugasnya sebagai hakim atas orang Israel, tapi juga menunjukkan bagaimana ia bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan pasti berdampak menjadi teladan bagi orang Israel. Kualitas hidup seorang tidak berbanding lurus
dengan lama atau singkat seseorang menjalani hidup atau mengemban suatu tugas. Kualitas hidup seseorang terletak pada sikap dan keputusan untuk mengisi dan memaknai hidup dengan waktu yang ada dan dengan karya yang terbaik. Ebzan bukanlah Jefta dan bukan pula Gideon. Setiap orang memiliki karakter masing-masing dan kelebihan serta kekurangan. Ebzan menunjukkan kualitas hidupnya baik dalam tugasnya sebagai hakim maupun dalam keluarganya. Kiranya di malam ini kita dapat menaikkan doa bukan hanya pelayanan dan tugas-tugas kita, tetapi juga untuk anggota keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bapak Ibu anggota PKLU yang terkasih, sebelum kita berpisah masuk dalam istirahat kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Roh Kudus Penolong yang setia, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan dapat menjadi suluh pedoman bagi kami menjalani hari-hari kami yang sudah lansia ini. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Tetaplah Tuhan menyertai dan melindungi setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pengurus PKLU ataupun anggota. Kiranya pelayanan kami dapat menjadi persembahan yang syukur, yang kudus dan yang harum di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya. Bagi yang sedang berkeluarga, biarlah kiranya Tuhan juga tetap memberkati dan melindungi keluarga-keluarga dari anak-anak kami. Dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka juga Tuhan tetap memberkati, memberikan yang terbaik, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu kami juga yang baik dalam perguruan tinggi maupun dalam sekolah menengah maupun yang masih kecil. Kiranya Tuhan jugalah senantiasa yang kami harapkan melindungi dan menaungi hidup kami semua dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami tersingkir dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, segala godaan roh jahat. Kami tetap berada dalam tangan kasih-Mu, dan sehingga kami dapat semakin bersukacita dalam memuji memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana hari ulang tahun PKLU GPIB yang ke-15 yang akan diadakan di Bali. Biarlah kiranya Tuhan juga ikut campur, memberikan yang terbaik, menjauhkan segala rintangan, baik panitia maupun setiap peserta yang akan datang ke Bali. Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah doa yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan dengan kasih setia-Mu, dan dalam segalanya biar kehendak-Mu sajalah yang jadi. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu anggota PKLU GPIB dimanapun berada, kita akan berpisah sampai bertemu di lain kesempatan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Tuhan memberkati.